Dikisahkan, Aji Pradabasu sebagai pasukan Tilik Sandi pasukan Bayangkara berhasil mengungkap percobaan makar pasukan Dharmaputra pimpinan Rakuti semalam sebelum terjadinya malapetaka. Setelah melaporkan kepada ketua pasukan Bayangkara yaitu Gajah Mada, lantas Gajah Mada mengumpulkan semua anggota Bayangkara terbaiknya. Lantas Gajah Mada didampingi Gagak Bongol menuju ketiga pasukan tempur Majapahit guna meminta bantuan untuk menghalau pasukan Dharmaputra yang akan melakukan pengulingan kekuasaan Raja Jayanegara, yakni pasukan Jalapati yang dipimpin oleh Banyak Suro, pasukan Jalayuda yang dipimpin oleh Panji Watang, serta pasukan Jalarengana yang dipimpin oleh Pujut Luntar. Dengan hati-hati Gajah Mada memberitahukan percobaan makar pasukan Dharmaputra kepada setiap ketua pasukan Majapahit karena ditakutkan jika ternyata Dharmaputra tidak bertindak seorang diri. Pertama Gajah Mada dan Gagak Bongol mengunjungi kamp pasukan Jalarengana, namun betapa terkejutnya mereka mengetahui bahwa pasukan Jalarengana tidak ada di kamp tersebut. Hal itu membuat kekhawatiran Gajah Mada akan keselamatan Majapahit serta sang raja makin bertambah. Dikarenakan dari ketiga pasukan tempur tersebut, pasukan Jalarengana merupakan pasukan yang berisi prajurit-prajurit tangguh bekas ekspedisi Pamalayu pimpinan Kebo Anabrang sewaktu ekspedisi Pamalayu. Bisa dikatakan pasukan Jalarengana dan pimpinannya yakni Pujut Luntar merupakan veteran perang yang telah banyak mengenyam laga tempur serta bermental tangguh. Gajah Mada dan Gagak Bongol tidak menyangka bahwa Pujut Luntar ternyata terlibat dan bekerja sama dengan Rakuti dalam upaya makar tersebut. Tidak mau terbuai akan kekecewaan, lantas Gajah Mada dan Gagak Bongol melanjutkan perjalanan menuju kamp pasukan Majapahit berikutnya yakni pasukan Jalapati pimpinan Banyak Sora. Mengetahui kedatangan Gajah Mada ke campnya di malam hari, Banyak Sora terkejut dan mengira suatu hal buruk telah terjadi kepada Trowulan di mana sang raja berada. Setelah mendengar penjelasan Gajah Mada, Banyak Sora seketika merasa naik pitam akan tindakan Rakuti serta Pujut Luntar. Dirinya berjanji kepada Gajah Mada bahwasanya akan segera bergerak dan bergabung dalam membantu mempertahankan Trowulan dari upaya makar tersebut. Mendengar hal itu Gajah Mada merasa sedikit lega, meskipun jika dibandingkan pasukan Dharmaputra serta pasukan Jalarengana, pasukan Jalapati dan gabungan pasukan pertahanan kota serta pasukan Bayangkara yang sedikit dirasa tidak cukup guna menahan apalagi menandingi pasukan musuh. Lantas setelah membuat rencana, Gajah Mada berpamitan guna menuju pasukan Jalayuda pimpinan Panji Watang. Gajah Mada dan Gagak Bongol sempat curiga dikarenakan ketika datang ke dalam kamp pasukan Jalayuda seakan Panji Watang tidak menaruh heran seperti Banyak Sora yang melihat kedatangan Gajah Mada sebagai ketua pasukan Bayangkara di tengah malam buta. Lantas dengan hati-hati Gajah Mada menjelaskan situasi yang sedang terjadi kepada Panji Watang. Namun Panji Watang seakan tidak peduli serta tidak mau terlibat ke dalam urusan ini. Baginya sebagai komandan pasukan pertahanan paling luar Majapahit tugasnya hanyalah menjaga keamanan Majapahit dari serangan luar kerajaan, untuk pertikaian dalam kerajaan dirinya tidak ingin terlibat. Mendengar hal itu Gagal Bongol hampir terpancing emosinya yang ingin mencabut pedang serta menebas kepala Panji Watang. Namun saat tangannya hendak melepaskan pedang dari sarungnya, Gajah Mada menahan dan memintanya untuk tidak gegabah. Karena saat ini mereka hanya berdua di kamp pasukan Jalayuda, sehingga jika mereka menyerang Panji Watang maka bisa dipastikan mustahil bagi mereka keluar dalam keadaan bernyawa. Meskipun Gajah Mada juga merasakan bahwa ucapan Panji Watang tersebut merupakan hal yang tidak pantas. Mengingat Panji Watang sebagai abdi kerajaan sepantasnya memiliki jiwa ksatria dengan melindungi rajanya yakni Jayanegara. Setelah beberapa saat berdiskusi, namun Panji Watang tetap dengan pendiriannya. Maka dengan marah dan menyesal namun tidak dapat berbuat banyak, Gajah Mada memohon pamit kembali ke Trowulan guna mempersiapkan upaya pertahanan akan tindakan makar dari Rakuti.
Setibanya di Trowulan, Gajah Mada yang mengetahui bahwa kekuatannya tidak sebanding, mengingat pasukan Majapahit Arya Tadah yang berada jauh untuk membantu serta pasukan Jalapati, pasukan pertahanan kota dengan pasukan Bayangkara bukanlah lawan bagi pasukan Dharmaputra dan pasukan Jalarenggana yang lebih banyak serta berpengalaman. Keesokan harinya setelah mengatur rencana, dengan itu Gajah Mada meminta Banyak Sora menahan pasukan pemberontak sementara dirinya dan pasukan Bayangkara akan mengevakuasi anggota kerajaan dan Raja Jayanegara untuk meninggalkan kota Trowulan guna menyusun rencana yang lebih memungkinkan untuk menghadapi pasukan Rakuti dan sekutunya. Dengan berbekal jalur darurat yang hanya diketahui pasukan Bayangkara sebagai pasukan yang memang bertugas menjaga keamanan raja beserta keluarganya, Gajah Mada pun melarikan Jayanegara keluar dari Trowulan menuju desa Badedar. Sementara itu Banyak Sora dan pasukan Jalapati bertempur sekuat tenaga guna menahan pasukan Dharmaputra serta Jalarenggana guna memberikan waktu bagi Gajah Mada untuk melakukan evakuasi. Setelah mengetahui bahwa Gajah Mada dan Raja Jayanegara selamat, Banyak Sora memerintahkan pasukannya untuk mundur dan meninggalkan medan laga serta kota Trowulan guna menyelamatkan diri sembari menunggu rencana berikutnya dari Gajah Mada.